Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita tentunya masih membahas Kitabus Shiyam, kitab pembahasan tentang berpuasa, dan masih di pembahasan pembatal puasa. Cuman di malam hari ini kita akan baca hadis yang panjang termasuk pembatal puasa sekaligus pembahasan kafarah bagi orang yang batal puasanya karena jima. Karena jima. Kata penulis rahimahullahu ta'ala di hadis 657, Wan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakak? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Faqala hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan? Qala la. Qala fahal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Qala la. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Qala la. Tsumma jalasa. Fa utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun. Faqala tasaddaq bihadza. Faqala ala afqara minna fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Dhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu tsumma qala idhhab fa'at'imhu ahlak. Rawahu sab'a wal lafdhu li Muslim. Hadis panjang. Dan malam hari ini kita hanya bahas satu hadis karena panjang. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang laki-laki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, halaktu ya Rasulullah. Saya telah binasa wahai Rasulullah. Ini besarnya di mata para sahabat itu kesalahan kalau mereka jatuh di dalam. Jadi dia bilang dirinya telah binasa. Rasulullah bertanya balik kepadanya, wa ma ahlakak? Apa yang membuatmu binasa? Qal, dia berkata, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Saya jatuh di atas istriku di bulan Ramadan, di siang hari saat berpuasa. Ini kinayah dari jima, bukan dia jatuhi selesai. Bukan, ini kinayah dari jima, dari berhubungan badan. Qal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, hal tajidu ma ta'tiqu raqabah?
apakah kamu punya sesuatu untuk membebaskan budak? Qala la, tidak. Saya tidak punya. Qala fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Kemudian Nabi kembali bertanya, kan dia tidak bisa membebaskan budak. Apakah kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, dia bilang tidak. Kan sebulan Ramadan saja dia jatuh. Apalagi ini harus 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Bahkan disebut oleh para ulama tidak boleh putus walaupun dengan hari Id. Iya, jadi harus dihitungkan baik-baik memang. 2 bulan tidak pernah putus. Orang ini bilang tidak, saya tidak mampu. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Kemudian kata Nabi ketiga kalinya, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? 60 orang miskin? Qala la. Kemudian dia bilang la, tidak mampu. Ini ya qadarullah, dia jatuh di istrinya tapi orang tidak punya apa-apa. Tsumma jalasa, kemudian dia pun duduk karena dia tidak punya apa-apa. Fa'utiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arakin fihi tamr. Maka ada yang datang membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu tempat yang di dalamnya ada kurma. Ada kurma. Faqal, kata Nabi kepada orang tadi, tasaddaq bihada. Ini bayar kafaromu dengan ini. Kurma tadi. Kata orang itu, a'ala afqar minna. Apakah saya harus berikan kepada orang yang lebih miskin dari saya? Iya, artinya dia orang miskin. Saya kasih siapa ini? Saya kasih siapa? Dan dia jelaskan, fama baina labatai ahlu baitin ahwaj ilaihi minna. Tidak ada di antara 2 lembah ini penghuni rumah yang lebih butuh kepada kurma ini daripada kami. Nyatanya kami juga ini orang miskin, kami butuh ini kurma. Apakah saya harus bagi-bagi ke orang? Maka Nabi SAW dohika, Nabi ketawa. Sampai nampak gigi depan beliau. Tumakol, kemudian Nabi katakan kepadanya, idhab fa'at'im ahlak. Kamu pergi, kasih makan keluarga. Kasih makan keluarga. Kata beliau rawahu sab'a, riwayat Imam 7. Ini hadis Masya Allah. Kisah masyhur, terkenal. Riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. 7 orang yang meriwayatkannya. Dan lafaz ini adalah lafaz Imam Muslim. Faedah dan kandungannya sangat banyak, Masya Allah. Yang pertama, berhubungan di siang hari di bulan Ramadan, itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Itu disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan, maka ada keharusannya. Ada kewajiban. Pertama, batal puasanya, tentunya wajib qada. Tidak diragukan. Yang kedua, berdosa tentunya. Kalau sengaja. Itu disepakati juga. Karena dia tidak meninggalkan syahwatnya karena Allah. Iya. Dia biarkan syahwatnya. Dia berdosa. Yang ketiga tentunya wajib dia bertobat. Kan ini salah. Melanggar larangan. Melanggar larangan. Harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wajib dia bayar kafarah. Wajib dia bayar kafarah. Apa kafarahnya? Ada 3. 3 ini bertahap.
Kalau tidak mampu yang satu baru pindah. Tidak mampu baru pindah ke yang terakhir. Pertama, dia bebaskan budak. Tentunya untuk tahap ini, sekarang kita tidak punya. Karena sekarang tidak ada budak. Iya, gugur yang ini. Sisa 2. Yaitu dia pilih berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia pilih berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan ini tentunya dia yang tahu dirinya ya. Dia mampu atau tidak ini berturut-turut 2 bulan. Kalau dia tidak mampu, maka beri makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Iya. Ini kewajiban yang keempat untuknya. Dan ini bagi yang sengaja melakukannya di siang hari di bulan Ramadan dan dia bukan dalam keadaan safar. Lagi mukim, tidak lagi safar. Karena kalau safar boleh. Kan seorang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan saat dia apa? Safar. Ketika safar dia tidak berpuasa, boleh dia datangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Jadi ini hukum saat seorang itu mukim, sedang tidak safar. Iya, sedang tidak safar dan dalam keadaan dia sadar kalau dia sedang berpuasa. Adapun kalau dia lupa sedang berpuasa, dia tiba-tiba di siang hari Ramadan tidak sadarkan diri, langsung standar samping seperti bilang Aji. Pernah belum ungkapkan. Ya. Tidak pikir apa-apa. Dikuasai oleh syahwatnya. Lupa kalau dia sedang berpuasa. Maka ini tidak ada kafarah. Dan tidak berdosa. Karena dia lupa. Serta puasanya tidak batal. Dengan syarat pas ingat langsung. Ya. Langsung berhenti. Langsung berhenti. Kalau dia ingat sudah selesai, ya alhamdulillah mau diapa? Iya, sudah selesai, iya. Kalau sudah selesai, baru dia ingat, wah ternyata puasa. Sudah tidak ada apa-apa, tetap lanjutkan puasanya. Tetap lanjutkan puasa. Jadi ini syarat ini kafaroh. Syaratnya ini kafaroh harus dia tidak lagi safar. Terus dia lakukan memang dia sadar. Kalau dia sedang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuannya. Ya. Maksudnya laki-laki sadar dia berpuasa. Dia datangi istrinya. Istrinya juga sadar dia sedang berpuasa. Dia layani suaminya. Maka sudah dua-duanya harus bebaskan budak. Kalau tidak mampu maka dia puasa 2 orang berturut-turut 2 bulan. Kalau tidak mampu ya kasih makan berapa kali 2? 120 orang miskin. Iya, ini kalau dua-duanya. Kalau suaminya saja yang mau, kemudian dia paksa istrinya, maka tentunya suaminya kafaroh, tapi istrinya bagaimana? Kalau dipaksa. Iya. Ini berselisih para ulama rahimahumullah kalau si istrinya dipaksa. Berselisih pendapat. Apakah istri juga wajib kafaroh? Kalau si suami wajib. Tapi istri ini dipaksa. Pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah dalam hal ini si istri tidak ada kafaroh, tidak ada qadha. Bahkan lanjut dia puasa. Tidak batal puasanya. Ini pendapat Imam Ahmad. Kalau dia dipaksa oleh suaminya.
Iya. Ini pendapat. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Syafi'i, kalau tadi Imam Ahmad. Kalau dipaksa langsung saja bilang, kalau dipaksa tidak ada apa-apa bagi istri. Suami saja berlaku. Pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah, belum merinci. Kalau dipaksa dan diancam sampai dia melakukannya, maka seperti pendapat Imam Ahmad, tidak ada kafaroh, tidak ada qadha. Kalau dipaksa dan diancam, kalau dia tidak mau melakukannya, diancam. Maka seperti pendapat yang pertama, seperti pendapat Imam Ahmad. Jadi harus ada disertai oleh ancaman. Kalau tidak lakukan, ada ancaman yang diancamkan oleh suaminya. Maka ini tidak ada kafaroh, tidak ada qadha. Iya. Demikian pula katanya, kalau dia datangi istrinya, kalau ditambahan dalam Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'iyah, dalam keadaan istrinya sedang tidur siang. Tidur siang langsung dia lakukan kepada istrinya. Iya. Ini juga sama. Tidak ada qadha, tidak ada kafarah. Bagi istri, bagi suami, tetap. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kalau dipaksa. Iya. Kalau dia tidak ada ancaman, dia cuma diajak, dipaksa, kemudian dia langsung mau, nah ini ada. Dia harus qadha, terus bayar kafarah. Karena tidak ada ancaman, tidak ada bahaya baginya. Dan kalau dia langsung taat, baru diajak sendiri sedikit, langsung, ya ayo. Iya, mau dia apa kalau suami mau? Iya, langsung mau, tanpa ada ancaman. Cuman diajak. Ah, ini wajib. Ada kafarah. Wajib dia qadha puasanya di hari yang lain. Pendapat yang kedua ini lebih bagus. Iya. Jadi bukan hanya sekedar dipaksa. Tapi paksaan yang ada ancamannya. Ini pendapat dari Imam Syafi'i ini lebih bagus daripada mutlak kalau dipaksa langsung tidak ada kafarah, tidak ada qadha. Enggak. Kalau dipaksa dengan ada ancamannya tidak ada kafarah, tidak ada qadha, tapi kalau enggak seperti itu maka ada kafarah, ada qadha. Ada kafarah, ada qadha. Ini terkait dengan masalah yang terkait dengan perempuan yang dipaksa. Kemudian kasus lain terkait juga dengan ini masalah kafarah qadha ini disebut oleh para ulama bagaimana kalau ada seorang sedang mendatangi istrinya terus terbit fajar, adzan subuh, dan dia terus tidak berhenti. Tidak berhenti. Gimana ini? Kan dia mulainya saat memang boleh. Kan boleh seorang melakukannya sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Sekarang dia lakukan sebelum terbit fajar, dia belum selesai sampai terbit fajar. Terus karena belum selesai, dia masih lanjut. Apakah juga sama berlaku? Kan ini setengahnya dia dapat sebelum terbit fajar, setengahnya setelah fajar terbit. Apa yang wajib baginya? Dalam hal ini, kalau dia tidak berhenti, pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, mayoritas daripada ulama madhab, wajib baginya kafarah, wajib baginya qadha.
Karena seharusnya kalau sudah tahu terbit fajar, wajib dia apa? Berhenti. Tidak boleh dia lanjut. Karena kalau dia lanjut berarti sengaja. Berarti apa? Sengaja. Iya. Ini ketentuannya. Terus bagaimana kalau dia sedang melakukannya sebelum fajar? Kemudian pas saat fajar terbit, adzan langsung berhenti seketika. Tuk, gitu. Kalau tadi kan tidak berhenti. Kalau tidak berhenti, wajib. Qadha kafaroh. Berikutnya, dia dengar adzan. Allahu Akbar, langsung selesai masalah. Ya. Langsung dia berhenti seketika. Tidak lanjut. Kalau masalah yang ini dikuatkan oleh para ulama kita adalah la qadha alaihi wala kafarah. Pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Syafi'i, ya, rahimahullahu ta'ala. Tidak ada qadha baginya, tidak ada kafarah. Kan tadi kan yang ada qadha ada kafarah yang apa? Yang sudah memulai sebelum fajar, kemudian terbit fajar masih lanjut. Artinya lawannya, kalau dia mulai sebelum terbit fajar, kemudian dia lakukan adzan, langsung berhenti. Tentunya tidak ada qadha, tidak ada kafarah. Ini namanya kasus tambahannya. Ya, masalah bayar kafarah. Karena wajib menahan ini, jima ini, berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau fajar sudah terbit, sudah tidak boleh lagi. Kalau matahari sudah terbenam, sudah halal. Boleh buka puasa, ya, buka dengan air, kurma, atau dengan yang itu. Tidak ada masalah. Siapa tahu sudah berat sekali ditahan. Yang penting itu kan wajib ditahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Iya. Adapun kasus berikutnya, kasus yang lain, dia lakukan sebelum terbit fajar, sudah berhenti, tapi dia belum mandi sampai terbit fajar. Misalnya tadi lanjutannya, jadi dia berhubungan, fajar, adzan, langsung berhenti, kan belum mandi. Gimana itu? Ini disepakati oleh para ulama, kalau puasa itu tidak ada kaitannya dengan mandinya. Tidak ada kaitannya dengan mandinya. Boleh dia mandi walaupun sudah terbit fajar. Sebagaimana kalau ada orang mimpi basah di siang hari di bulan Ramadan, tidak batal puasanya. Kalau mimpi, dia mimpi mendatangi istrinya, bukan dinyata. Bukan dinyata, bukan yang ngigo. Yang ngigonya datang istri. Ini memang dia mimpi, tidur. Ini, ya. Iya, baik. Jadi dia mimpi datangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan sampai keluar. Ini tidak batal. Cukup langsung dia mandi. Selesai, karena ini bukan kekuasaannya. Tidak bisa dia tahan. Oh, jangan kau mimpi nanti kalau tidur. Ini di luar daripada apa? Kemampuannya. Di luar daripada kemampuannya. Iya. Ini iya. Hukum yang bercabang dengan ini. Sekarang kita berpindah ke kafaroh. Itu kan jima'nya. Satu kali jima, satu kafaroh. Tapi itu kalau dilakukan di hari yang berbeda. Hari ini dilakukan, wajib satu kafaroh, yaitu 60 orang miskin. Kalau hari besok lakukan lagi, sudah 120. Hari lusa lagi, ya sudah kelipatan lagi. Kalau di hari yang sama, dia sudah lakukan pertama, kan wajib berapa? Wajib 60. Setelah itu ya terlanjurlah. Akhirnya bercocok tanam lagi. Berapa yang wajib? Ini pertanyaan kita. Sudah satu kali, sudah terlanjur, dia makan, minum, karena sudah batal puasanya kan, sudah boleh makan dan minum. Akhirnya dilakukan lagi. Habis lagi, dilakukan lagi.
Berapa kali? Berapa wajibnya? Berapa wajibnya? Kafaronya. Kata Al-Imam Ibn Qudamah, ya, rahimahullahu ta'ala, in kana fi yaumin wahidin fakafaratun wahidatun tajzi'uhu bila khilaf inda ahlil ilm. Kata Imam Ibn Qudamah dalam madhab, beliau ulama madhab Hambaliyah. Kalau itu dalam satu hari, di hari yang sama, maka cukup baginya satu kafaroh tanpa ada perselisihan. Tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama. Demikian pula ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar. Beliau ulama dari kalangan Malikiyah. Wa ajma'u ala anna man wati'a fi yaumin wahidin marrataini aw aktsar annahu laisa alaihi illa kafaratun wahidatun. Sepakat para ulama bahwasanya siapa yang mendatangi istrinya dalam satu hari 2 kali atau lebih dari 2 kali. Dia sudah lakukan sekali, ulang lagi, pokoknya ulang lagi sampai buka. Iya, sehari siang. Maka tidak ada baginya kecuali satu kafaroh. Yang wajib beda kafaroh itu kalau beda hari. Sekali hari ini, besok lagi tergoda lagi. Lusa lagi tergoda lagi. Ya, walaupun yang masa ini kalau tergoda terus tidak boleh dia dekati. Ya, dia harus pergi jauh. Ya, dari pulaunya. Karena bahaya orang seperti ini. Nanti ya, dia malah akan tidak mampu bayar nanti. Bahkan kalau 3 hari sudah kali 6. 180. Iya, lebih besar biayanya daripada puasa. Padahal kalau dia berpuasa, harga pabuka berapa? Kan 15.000 ya. Sudah dapat pisang hijau. Nasi goreng lagi ya, bila Pak Salim. Masya Allah. Sementara ini, boy, hati-hati ini Pak Salim. Iya, tapi belum menikah ya. Iya. Ini Masya Allah terkait dengan kafaronya. Kemudian masalah kafaro ini ada isyarat dari hadits tadi, dari lafaz tadi. Kafaro ini dibayar ke orang miskin, bukan sembarang orang. Dia dibagi ke mana? Ke miskin. Bagi ke miskin. Karena orang tadi bilang, apakah kepada orang yang lebih miskin dari saya? Iya. Ini menunjukkan dia pahami dibagi ke miskin. Cuma dia jelaskan, di tempatku tidak ada yang lebih miskin daripada keluarga kami. Kemudian dalam masalah kafaro ini, faedah berikutnya dari hadits ini, boleh kita bertawun. Tidak harus orang yang melakukannya itu yang bayar kafaro. Boleh kalau ada saudara kita sudah qadarullah jatuh, kemudian dia tidak mampu bayar kafaro, boleh dibantu. Ini orang ini dia bilang tidak mampu saya bayar. Itu tidak menggugurkan kewajiban. Tetap utang. Dan boleh orang lain menolongnya. Membantunya untuk membayarkan apa? Kafarah. Boleh. Orang lain menolong dan membantunya untuk membayar kafarah. Iya. Ini yang disebutkan. Dan di hadits ini pula terdapat faedah kalau kafarah itu pakai makanan pokok. Kafarah itu dibayarnya pakai makanan. Kayak sini Nabi SAW beliau bayar pakai apa? Kurma. Dan makanan pokok penduduk Madinah waktu itu adalah kurma. Makanya zakat mereka juga bayar pakai kurma.
Iya, kita di negeri kita ini makanan pokok orang apa? Nasi. Maka kita bayar pakai nasi. Kita bayar pakai nasi. Ini faedah juga dari hadis yang ada di hadapan kita. Yang ada di hadapan kita. Terus faedah lain, dan ini yang terakhir dari faedah hadis ini, iya, boleh kita kasih kafaro itu kepada keluarga. Kalau keluarga juga orang miskin. Karena kenapa? Ketika orang ini bilang, apakah kepada orang yang lebih miskin dari kami? Nabi ketawa dan beliau katakan, pergi kasih keluargamu. Pergi kasih keluargamu. Ini menunjukkan boleh hal tersebut. Boleh dikasih apa? Keluarga yang miskin, yang tidak mampu. Terus sebagai faedah terakhir penutup dari masalah kafaro ini, kata para ulama sebagian yang mereka katakan, ini yang boleh dipilihkan kafaro bayar 60 orang miskin ini kalau orangnya miskin. Kalau orang kaya, enggak. Kata mereka harus dia berpuasa. Karena nanti dia akan bermudahan. Datang istrinya, gampang aja 60. 60. Artinya untuk memberikan pelajaran untuknya. Jangan sampai, gampang. Kita berdua berapa? 120. Biar beli apa berapa ini? Berapa harganya nasi? Anggaplah dia 20.000. Satu kota. 20.000 kali 60. Berapa kira-kira? Siapa punya hitungan cepat? Berapa? 120.000. Berapa? 1.200.000 bagi orang kaya. Lepas itu, lolos. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. 100 itu harga 20.000. Artinya untuk memberikan, jangan sampai dia meringankan. Jangan sampai dia bilang, gampang. Kan cuma 120 kalau kita berdua. Berarti kan 2 juta. Sedikit. Iya, 5 juta pun, 10 juta pun dia mampu. Maka kata para ulama, supaya dia tidak bermudahan, boleh dikatakan katanya, kalau orang kaya, bukan kafaro. Jangan sampai dia bermudahan. Jangan sampai dia bermudahan. Hukum kafaro dengan makan 60 orang miskin, itu ringan baginya. Nah, sebagian para ulama, jangan kasih kafaro dia. Wajib dikasih puasa. Supaya dia berpikir, waduh, kalau dilakukan ini 2 bulan, lebih baik bersabar sedikit. Malam lebih bagus. Malam lebih bagus. Walaupun siang itu godaannya memang berat. Iya, ya kata sebagian orang nggak tahu juga kenapa itu saat puasa istri tambah cantik. Kalau di siang hari, iya, bagi yang punya istri ya, Ramadan kemarin dia rasa. Iya, dia rasa. Kenapa? Ya gitulah. Memang setan, jin yang durhaka dari kalangan iblis sudah dibelenggu. Tapi kita juga setan dari kalangan manusia. Belum dibelenggu. Belum dibelenggu. Iya, belum dibelenggu. Ini yang masalah. Ini yang masalah. Makanya sebagian para ulama mengatakan dan sebagian salaf, jihad itu 10. Jihad itu ada 10. 1 jihad melawan orang kafir. 1. 9 itu jihad melawan diri sendiri. 9-nya itu jihad melawan diri sendiri. Iya. Karena itu yang setiap saat. Itu yang setiap saat. Dimanapun. Apalagi ketika bersendiri. Tidak ada orang melihat. Masalah puasa ini kan antara hamba dengan Allah. Ya. Antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang
mengetahuinya. Ini terkait dengan hadis yang ada di hadapan kita. Dan ini semua pembahasannya bagi orang yang mendatangi istrinya di kelaminnya. Adapun di lain tempat lain, ya, dia mencumbui istrinya sampai keluar maninya, ini batal puasanya, dia berdosa, tidak menahan syahwatnya karena Allah, tapi tidak wajib bayar kafarah. Dan ini khusus orang yang mendatangi istrinya saja. Ya, kalau dia mencium ternyata tiba-tiba keluar, ya, dia bilang, Pak Haji keluar air enaknya, ya, banyak istilah dari beliau, banyak sekali istilahnya. Orang tua banyak pengalamannya, ya, keluar airnya, air enak katanya, maka batal puasanya. Batal puasanya. Bayar kafarah atau tidak? Tidak. Karena tadi itu kafarah itu bercerita tentang siapa? Orang yang mendatangi istrinya di tempat itu. Orang yang mendatangi istrinya di tempat itu. Ini alhamdulillah ya terkait dengan masalah kafarah. Masalah kafarah ya bagi orang yang jatuh di atas istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Alhamdulillah ini kita cukupkan pembahasan dengan satu hadis yang panjang ini. Baik, alhamdulillah. Kita masuk di tanya jawab. Ini ada beberapa kertas. Ini ada pertanyaan. Kedua orang tua saya sudah meninggal dan meninggalkan emas, dan ibu saya pernah mengatakan kepada tante saya bahwa emas tersebut itu untuk biaya pernikahan adik saya. Sampai sekarang emas tersebut belum dibagi dikarenakan ada info yang kami dengar. Bagaimana saya menyikapinya dan apa yang harus saya lakukan? Iya. Terkait dengan peninggalan orang tua, dan kalau dia berwasiat untuk anaknya dari apa yang ditinggalkan, maka wasiatnya tidak dijalankan kalau kepada ahli waris. Karena Nabi SAW bersabda, la wasiat ahli waris. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris dalam masalah harta. Karena ahli waris, dia akan membagi harta warisan. Beda kalau yang tidak mendapatkan warisan. Misalnya ada seorang meninggal. Seorang bapak meninggal. Dia punya istri, ada anak. Dan punya saudara laki-laki dan perempuan. Dan kalau dia punya istri, anak, apalagi dia punya orang tua, maka saudara dan saudarinya kan tidak dapat. Tertutupi. Tertutupi. Boleh dia berwasiat untuk saudaranya. Kalau saya meninggal, kasih ommu, kasih tantemu sana, sekian dari harta, atau yang sana dari harta. Ketentuannya tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Kalau untuk ahli waris, tidak boleh dia berwasiat. Tidak boleh dia bilang ini untuk kakakmu sana, untuk adikmu sana. Tidak boleh. Karena Nabi SAW katakan, la wasiat ahli waris. Tidak boleh ada wasiat di ahli waris. Kapan ada wasiat, itu nanti timbul perselisihan. Karena orang akan merasa dizolimi. Kenapa diwasiatkan di sana? Iya, sementara juga saya bisa dapat. Nah, itu nanti timbul perselisihan, timbul hasad, kecemburuan. Iya, padahal kita tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat dari anak-anak ini. Bisa saja sekarang orang tua berwasiat tadinya kepada anak yang menjaganya. Padahal setelah meninggal yang bermanfaat adalah yang tidak menjaganya. Sebetulnya anaknya itu sering mendoakannya. Walaupun tidak menjaganya waktu hidup. Siapa tahu dia yang sedekahkan
Ini. Itu yang disebutkan. Makanya tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Langsung saja dibagi sesuai dengan jatah. Sesuai dengan jatahnya masing-masing. Ini kalau wasiat setelah meninggal ya, adapun dihibahkan sebelum meninggal, dia berikan anaknya semuanya masing-masing, kamu sini, kamu sini, kamu sini, semuanya diberikan. Boleh. Kalau masih hidup dan masih sehat. Masih hidup dan masih sehat. Adapun dia wasiatkan, kalau saya meninggal, sana untuk si sana, sana untuk, tidak boleh. Tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Maka dalam kasus ini, tidak perlu dia jalankan. Dia bagi saja sesuai dengan warisannya. Setelah itu kalau dia mau bantu saudarinya, ya biar saja untuk adik saja, untuk biaya pernikahannya. Tidak apa-apa, berarti kan dia gugurkan apanya? Haknya. Dia gugurkan haknya. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Ini ada pertanyaan berikutnya. Bolehkah saya meniatkan bersedekah satu mushaf untuk lebih dari satu orang? Misal saya meniatkan untuk 7 orang. Gimana caranya? Satu mushaf dia bisa bagi-bagi. Ini kan susah ini. Dan satu mushaf itu tidak bisa dibagi. Iya. Tidak bisa dibagi 7. Satu mushaf. Kecuali cetakannya yang pisah-pisah. 1 juz, 1 juz. Iya. Atau 2 juz, 2 juz. Boleh dibagi-bagi. Adapun kalau cetakan satu begini, susah. Dia wakaf saja untuk umum. Siapapun yang membacanya, dia dapat pahalanya. Tidak perlu dia batasi 7 orang. Tidak perlu dia batasi 7 orang. Karena ini mushaf tidak itajazza. Tidak berbilang, tidak terbagi. Tidak terbagi. Itu wallahualam. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Baik, Pak. Tidur-tiduran di siang hari. Secara ekspresif naluriah tangan suami mengembara di wilayah bumi. Di daerah kekuasaan sepeda. Secara tidak di luar kesadaran sang istri tensi naik. Masya Allah. Beralih ke budi. Artinya posisi di atas. Karena terpaksa. Siapa yang terpaksa, Pak? Terpaksa karena sudah tangan si suami mengembara di wilayah terkiri atas. Akhirnya bangkit dia pasukannya. Sehingga sang istri ini di luar kesadaran, tapi secara naluriah ekspresif kembali dia mengambil alih posisi di atas. Terjadilah adegan yang aduhai. Siapa yang benar ini ya? Siapa yang harus bertanggung jawab ini? Baik. Baik, Pak. Ini perlu dulu ditanyakan, Pak. Ini terpaksanya bagaimana? Kalau dia tidak lanjutkan, dia akan mati. Ini suami hanya sekedar tanda bulan tiba. Tidak ada maksud untuk adegan suruh. Tapi sang istri karena juga manusia Biasa? bangsa sadari ini intensinya ratus terakhir. Jadi siapa yang wajib kafarohnya? Siapa yang wajib dibayarkan kafarohnya, begitu Pak?
Sekarang ketika istri paksa, suami melawan nggak? Suami melawan, tapi dia pasrah. Dia pasrah. Ketika sudah istrinya berkuasa, ambil alih kemudinya, akhirnya dia pasrah. Ya, wajib dua-dua, Pak. Nah, kecuali tadi itu diancam. Awas kau mulai, kau goro kau ini kalau tidak lanjut. Nah, ini dipaksa, ini istri, Pak. Kalau tadi kan sudah bilang dalam mazhab Syafi'iyah, kalau hanya dipaksa tanpa ancaman, wajib dua-dua. Tapi kalau dipaksa dengan diancam, wajib satu. Misalnya tadi suami hanya sekedar ya bergembala di daerah perbatasan. Ya, tapi ternyata perbatasan itu merespon. Akhirnya dia yang melanggar perbatasan. Ya, kalau diancam, dipaksa ini, Pak, oleh sang istri, tidak kok? Diancam, maka istri saja. Tapi kalau tidak ada ancaman, langsung dia terima, sudah wajib dua-dua. Wajib dua-dua. Itu tadi rincian, Pak, untuk laki-laki, juga berlaku untuk perempuan. Cuman disebutkan laki-laki karena kebanyakannya itu biasanya laki-laki. Tapi ini Pak Haji punya pengalaman yang beda. Ya, ini malah perempuannya. Ini luar biasa. Ya, maka berlaku sama, Pak. Cuma disebut laki-laki karena biasa laki-laki yang begitu, suka berburu di perbatasan. Biasanya laki-laki. Tapi kalau ada perempuan, sama hukumnya. Karena syariat secara umum sama untuk perempuan dan laki-laki. Wajib dua-dua, Pak. Kecuali laki-lakinya dipaksa, diancam. Seperti itu, Pak. Yuk, masih ada kedua? Kerat. Klasik ya. Di momen mana telunjuk diluruskan. Baik. Kapan seorang itu Di saat mana waktunya yang tepat sesuai dalil, telunjuk diluruskan pada saat tasawuf. Silakan. Masya Allah. Menarik. Alhamdulillah. Iya. Pertanyaan dari Pak Haji, Masya Allah. Ini tentunya jarang ditanyakan, padahal itu kan terjadi kalau di awam. Kita melihat kadang orang ya berisyarat saat ucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Iya. Jadi judul dari pertanyaannya, kapan seorang menaikkan jarinya saat tasyahud? Jari telunjuk. Jari telunjuk. Dalam hal ini, Pak, pengikut Syafi'iyah dinukil oleh Ibnu Sabbaq rahimahullah. Saya pernah baca di kitab Al-Bayan, ya, fikih Koronah dalam madhab Syafi'iyah, karyanya Imam Al-Amrani rahimahullah. Ada bukunya di rumah, khusus bahas fikih Syafi'iyah. Ada 12 jilid, 14 jilid dengan daftar isinya. Jadi mereka berpendapat dari kalangan orang Syafi'iyah. Bukan Imam Syafi'i, Pak, tidak dinukil dari Imam Syafi'i. Dari kalangan Syafi'iyah membahas berisyarat itu saat bersyahadat. Saat bersyahadat. Tahu bersyahadat? Itu asyhadu alla ilaha illallah. Iya. Bahkan sebagian mereka menukil saat
kalimat tauhid. Tahu kalimat tauhid? Yang di situ hanya mengesahkan Allah. Yaitu kalimat illallah. Nah, di situ. Saat di situ. Cuman pendapat ini yang mengatakan saat bersyahadat, mereka sendiri mengakui itu tidak ada dalilnya. Dan tidak ada memang dalilnya. Tidak ada dalil, mereka hanya menebak saja bilang, ini kan kajiannya apa? Ilallah, menunjukkan apa? Satu. Menunjukkan satu. Berarti ini kita tunjuk hanya Allah, begitu. Itu kajian mereka. Kajian mereka. Ini dinukil di dalam kitab Al-Bayan fi Madhabi Al-Imam Asy-Syafi'i. Bisa kita lihat pas jilid 2 halaman 232. 32 dinukil dari mereka dan tidak ada dalilnya. Sementara pendapat lain mereka berpendapat bukan di situ, di awal tasyahud. Diangkatnya pas kita awal mengucapkan at-tahiyat. Kenapa? Apa dalilnya? Kalau di situ tempatnya. Karena kita butuh dalil pertama. Dalil pertama. Ada hadits riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibn Umar. Anaknya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum. Beliau ceritakan tasyahud, cara Nabi bertasyahud. Anna Rasulullah SAW idza qa'ada fit tasyahud. Adalah Nabi SAW apabila beliau duduk dalam tasyahud. Wada'a yadahul yumna ay wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra. Beliau sejarahkan dari awal. Maka Nabi SAW meletakkan tangan kirinya, telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya. Wa wada'a yadahul yumna ala rukbatihil yumna. Tangan kanannya di atas lutut kanannya. Wa aqada thalathatan wa khamsin. Beliau membuat lingkaran ini begini baru seperti ini. Ini namanya 35. Karena ini 5. Ini Pak 5. Yang ini. Yang bulat ini 5 angka Arab. Angka Arab kan 5 aja bulat. Ini yang bulat ini 5. Terus ini 1, 2, 3. Ini 3 kan begini. Tulisannya. Jadi ini kan geriginya nih. Kan angka 3 dalam tulis Arab Pak. Ini geriginya 3. 1, 2, 3 baru garis. Angka 3 huruf Arab bisa kita buka. Jadi ini namanya 35. Kapan ini? Wa asyara bisababah. Dan belum menunjuk dengan jari telunjuknya. Kapan? Kata Ibnu Umar. Idza qa'ada fit tasyahud. Mulai dari duduk tasyahud. Bukan saat bersyahadat. Itu pertanyaan yang menarik dari Bapak. Tapi memang saya sudah pernah periksa Pak. Karena memang saya penasaran. Kenapa bisa diangkat saat asyhadu? Itu saya penasaran sendiri. Tapi baru kali ini saya dapat pertanyaannya. Dan saya memang sudah siapkan. Saya sudah tulis di sini materinya. Karena kita pas tanya. Karena kita harus jawab di awam. Masalahnya di awam. Kebiasaan kita memang diangkat saat asyhadu. Atau ilallah. Maka untuk merubah itu butuh dalil. Makanya kami carikan dulu dalilnya. Siapa tahu suatu saat ada yang bertanya dan memang nyata akhirnya kita bertanya. Iya. Ini dalil pertama Pak riwayat Imam Muslim. Dalil yang kedua ada di dalam hadis juga riwayat Imam Muslim tapi dari hadis Abdullah ibn Zubair. Sahabat yang lain. Kan kalau satu sahabat kan kadang kita, mungkin ada penukilan lain yang menunjukkan bahwa dia saat ini. Kita lihat riwayat Imam Muslim tapi sahabat lain. Abdullah ibn Zubair. Dia berkata, karena Rasulullah SAW idza qa'ada yad'u. Sama. Adalah Nabi SAW apabila beliau duduk bertasyahud.
Wada'a yadahul yumna ala fakidihil yumna. Maka belum meletakkan tangan kanannya di atas paha. Kalau tadi kan lutut. Itu tadi posisi pertama. Boleh diletakkan di atas lutut. Boleh. Yang pas lutut begini, kita tangan begini. Di lutut. Boleh. Iya. Sekarang riwayat kedua, Nabi meletakkan di atas pahanya. Tangan kanan di atas paha kanan. Iya. Wa yadahul yusro ala fakidihil yusro. Tangan kiri di atas paha kiri. Jadi boleh di atas paha. Boleh di atas paha. Ini cara kedua. Kemudian wa asyara bi asba'ihi sababah. Ini saat duduk, Pak. Dan belum berisyarat dengan ini. Jadi hanya diletakkan begini. Kalau tadi kan dilingkar seperti ini, dua di ini, baru satunya dilingkar ke sini. Kalau ini diletakkan saja dan bertunjuk dengan jari telunjuk. Jadi hanya letakkan, menunjuk. Satu, tidak dilingkarkan. Ini cara kedua. Dan ternyata penukilannya kapan diangkat? Saat duduk tasyahud. Bukan saat bersyahadat. Bukan saat bersyahadat. Ini riwayat kedua. Dan masih ada riwayat ketiga, Pak. Tapi itu mungkin sudah cukup. Cukup atau tidak itu, Pak? Dua riwayat tadi. Cukup itu atau cukup, Pak? Baik, alhamdulillah. Karena kalau kita mau tambah, saya tambahkan. Cukup, Pak ya? Alhamdulillah. Itu dua riwayat. Semuanya menceritakan. Beda caranya saja. Satu di atas lutut, satu di atas paha boleh. Tunjuknya boleh tadi yang cara yang pertama, boleh begini, baru gini, lingkar, ini 5, kemudian 3. 53 namanya. Lingkaran 53. Iya, boleh juga begini saja, baru langsung tunjuk dengan jari telunjuk. Di awam kan banyak yang begitu. Yang hanya diletakkan saja baru ditunjuk. Itu boleh. Yang salahnya itu masalah mengangkatnya. Seperti itu. Alhamdulillah. Tidak apa-apa ini, sudah lewat waktu. Kapan turunnya itu Ustaz? Dengan kata lain, apakah ketika kita selesai membaca doa tasyahud ini, kita turunkan sambil atau bersamaan dengan salatnya imam? Baru kita turunkan. Baik, saat kita tasyahud dan selesai doa. Kan dalam tasyahud akhir kan ada doa. Selesai itu. Kan dalam lafaz idza qa'ada fit tasyahud. Kalau beliau duduk dalam tasyahud. Riwayat Muslim. Datang juga riwayat yang mengatakan idza qa'ada yad'u. Kalau beliau berdoa, duduk dan berdoa. Artinya angkatnya itu mulai dari tasyahud sampai selesai kita berdoa. Sampai salam, kan kalau salam sudah selesai tasyahud. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Pak Haji? Ada karena waktu sudah yang disebutkan lagi, sudah masuk. Satu saja. Baik, Pak. Yang satu saja. Iya. Dua pertanyaan saya. Tapi jangan saya. Jangan, Pak ya. Karena nanti insya Allah kalau masuk Tuhan masih memberikan saya di depan nanti amin, insya Allah. Saya mau tanyakan Ustaz, sehubungan dengan tadi tentang mani. Tentang mani. Bagaimana hukumnya mani? Apakah najis atau bukan? Dan apakah kalau bukan najis, apakah bisa saya pakai sarung yang kena najis itu untuk salat? Masya Allah. Pertanyaan Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Apakah mani itu najis atau tidak? Berselisih, Pak, para ulama tentang mani itu najis atau bukan. Sebagian para ulama mengatakan najis, Pak. Karena semua yang keluar di jalur itu najis. Kencing, wadi, madi, semua najis. Otomatis mani juga najis. Itu pendapat mereka. Pendapat yang kedua, dan ini yang benarnya, Pak, pendapat Imam Syafi'i dan selainnya, mani tidak najis. Mani tidak najis. Kenapa? Karena ada hadits dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW pernah sholat menggunakan pakaian yang ada najis, ada maninya. Aisyah bilang, maninya sudah kering. Karena Nabi SAW kan belum pakai untuk suami istri, juga pakai untuk sholat, tidak apa-apa. Boleh. Jadi pernah pakaian belum kena mani, kata Aisyah, wa kuntu afrukuhu, saya hanya mengkeriknya, itu yang kering.
Namanya dikerik itu hilang atau tidak? Tidak. Itu pendapat yang mengatakan, itu dalilnya. Bahwa mani itu tidak najis. Dan ini yang benarnya. Karena kalau najis pasti Nabi cuci. Pasti Aisyah cucikan. Ini enggak. Maka dia tidak najis. Dan juga alasan lain, dan ini lebih menguatkan, mani ini kan sumber yang manusia dicipta darinya. Ya, manusia diciptakan bukan dari najis. Bukan dari najis, karena manusia telah dimuliakan. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi dia enggak dicipta dari najis. Ini alhamdulillah Pak, untuk pertanyaan kita yang ini. Insya Allah berikutnya berarti masih ada tugas ini ya. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.